Hai semuanya, kembali lagi di Vini DRD Channel, dan hari ini kami akan menceritakan film drama, perjuangan, keluarga, berjudul Hunjer, yang dirilis pada tahun 2023. Jadi, duduklah dulu, rileks, dan nikmati ceritanya. Film dibuka dengan diperlihatkan dapur yang dipenuhi oleh koki. Ada juga kategori koki di mana mereka berada di dalam perusahaan koki. Ada koki eksekutif atau kepala koki, lalu koki su, kemudian di bawahnya ada banyak koki magang yang ingin bergabung. Mereka yang telah melakukan wisuda di bidang kuliner pasti mengetahui hal ini dengan sangat baik. Pemimpin mereka Koki Paul, telah menerima pesanan untuk pesta ulang tahun dari seorang pengusaha terkenal di kota itu. Dia menyajikan hidangan bernama lobster on stone, disajikan dengan saus abu-abu gelap. Seorang pria terpesona setelah memakannya, membuat Paul tersenyum padanya seolah kerja kerasnya terbayar. Adegan beralih dengan menunjukkan seorang wanita bernama Aoi. Dia lahir dari keluarga berkecukupan, namun dia memiliki cita-cita untuk menjadi seorang koki terkenal. Bersama ayahnya, Aoi menjalankan restoran keluarga kecil mereka, bernama Suyu, yang menyajikan barang-barang bergaya jalanan. Karena usia ayahnya yang sudah lanjut, sebagian besar pekerjaan, Aoi lah yang memasak semua makanan seorang diri. Dari kerumunan pelanggan di tempat itu menunjukkan bahwa keahlian memasaknya bukan kaleng-kaleng. Pada hari biasa saat Aoi sibuk menyiapkan makanan, seorang pelanggan berjalan ke kantornya dan menawarkan kartu kunjungannya, memintanya untuk mengunjungi sebuah tempat bisnis bernama Hunjer, jika dia ingin menjadi terkenal. Aoi awalnya tidak tertarik karena dia tidak tahu tentang bisnis ini, tetapi ketika dia memberitahu teman-temannya tentang kejadian hari ini, Aoi melihat peluang di dalamnya. Hunjer adalah tim yang didirikan dan dipimpin oleh seorang koki terkenal, seorang praktisi kuliner yang dijuluki Koki Paul. Mengikuti perincian pada kartu yang telah diberikan kepadanya, Aoi belajar lebih banyak tentang Hunjer, dan dia juga menyadari bahwa pria yang mendekatinya adalah seorang sous-chef bernama Ton. Ketika melihat peluang di dalamnya, dia mulai tertarik dan memutuskan untuk mencoba tempat itu. Keesokan harinya, dia melihat Ton menunggu di depan restorannya dan bersiap membawanya ke Hunjer. Setelah sampai di Hunjer, Aoi merasa kebingungan karena lingkungan yang tidak biasa, karena semua fasilitas ini dirancang dengan peralatan memasak modern yang terbaik. Pemimpin mereka, Paul, agak merendahkan dan tidak sopan terhadap Koki Su dan pembantunya. Lambat laun akhirnya menjadi jelas bahwa Paul dan timnya dipekerjakan oleh klien terkaya dan paling elit di negara ini untuk acara pribadi mereka, dan tim tersebut menyiapkan makanan khusus berdasarkan acara tersebut. Aoi harus menunjukkan keahliannya menggoreng dan melawan koki magang lainnya. Setelah selesai, Paul menolak pesaing lain karena resep dan gaya penyajiannya terlalu rumit. Sebaliknya, dia menyukai gaya penyajian milik Aoi, dan dalam waktu yang singkat ini Aoi terpilih menjadi anggota baru Hunjer. Tetapi dia masih belum menyadari banyak lika-liku yang akan segera dia lalui. Setelah terpilih ke dalam tim, peran pertama Aoi sebagai koki adalah masuk di bagian penggorengan, dan tak lama kemudian Paul menjelaskan tugas mereka berikutnya, yaitu menghadiri acara pesta ulang tahun pribadi, pesta ulang tahun yang diadakan oleh seorang politisi terhormat dan veteran tentara negara, dan semua tamunya adalah pengusaha elit dan politisi. Tugas Aoi di sini adalah mengiris sepotong daging sapi Wagyu A5, yang merupakan daging termahal dan terlezat yang tersedia, lalu Paul memerintahkannya untuk menggorengnya dengan tepat. Sangat jelas dan terlihat bahwa Aoi belum pernah memasak daging Wagyu A5 sebelumnya, jadi Paul harus mengajari proses pemotongan dan penggorengan kepada Aoi. Seperti sebelumnya, Paul sangat kasar dan merendahkan perilaku Aoi, sehingga membuat Aoi menangis karena malu. Namun Aoi dengan segera memberitahu Paul bahwa dia ingin bergabung dengan Hunjer, karena dia ingin menjadi seseorang yang istimewa. Wanita itu tidak melebih-lebihkan. Hal ini terlihat jelas dari cara dia mendorong dirinya untuk mempelajari proporsi minyak yang tepat untuk digunakan menggoreng daging, dan teknik yang tepat untuk menjaga rasa dan tekstur daging tetap utuh. Aoi mempraktikkan semua ini sepanjang malam,
Menghabiskan hampir sepanjang hari di fasilitas Hunjer, dan akhirnya mencapai kesempurnaan, dia percaya diri dengan keahliannya dan memulai hidup dengan baik di Hunjer. Karena keberhasilan ini, dia dipuji di pesta ulang tahun, dan bahkan didekati oleh pemilik restoran terkenal bernama Tos. Tos sebelumnya telah memberitahu Aoi, bagaimana Tos ingin mensponsori Paul juga, tapi Paul selalu menolaknya. Namun saat itu Aoi tidak terlalu memperhatikan Tos. Hunjer memiliki alasan khusus untuk memilih tamu dan jenis makanan yang disajikan di pesta mereka. Di pesta pertama perayaan ulang tahun pribadi seorang politisi terhormat, tema makanannya adalah daging. Paul dan timnya menyiapkan makanan dengan warna-warna yang intens, dan suasana makan memang membuat para politisi dan pengusaha tampak berpesta daging yang sangat nikmat. Demikian pula di pesta berikutnya, yang disajikan untuk beberapa investor yang sangat kaya raya. Tema makanannya semuanya adalah emas, seolah-olah para tamu lapar untuk berpesta emas. Ini sangat cocok dengan tema keseluruhan, karena alkohol tanpa batas dan kesembronoan seksual terlihat berlimpah di pesta itu. Pekerjaan berikutnya yang diambil oleh Paul untuk tim Hunjer tampaknya agak mencurigakan, karena bukan pesta apapun yang harus mereka layani, tetapi hanya makan malam keluarga biasa. Pekerjaan itu berlangsung di sebuah apartemen hunian kecil yang sederhana, juga tidak benar-benar tampak seperti rumah bagi siapapun yang mampu membayar Hunjer. Aoi tampaknya juga tertarik dengan masalah ini, tetapi dia tidak dapat mengetahui lebih banyak tentang klien tersebut, dan harus terus melakukan pekerjaannya. Keluarga yang mereka layani terdiri dari seorang pria paruh baya, istrinya, dan anak perempuan mereka yang masih kecil. Seluruh menu tampaknya dirancang berdasarkan item yang disukai gadis kecil itu. Terlihat bahwa sang ibu terus menangis untuk sebagian besar adegan ini, semakin memperjelas bahwa ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Segera, terjadi keributan besar di dapur ketika sup yang akan disiapkan oleh tim Hunjer tiba-tiba dibuang oleh Paul. Pria itu kemudian dengan tergesa-gesa menyiapkan sup darurat, dengan mencampurkan bubuk yang sudah jadi, dan makanan itu disajikan untuk keluarga, di mana mereka menikmatinya. Paul kemudian mengungkapkan bahwa sup yang telah disiapkan tim tersebut mengandung udang, dan gadis kecil itu alergi terhadap udang, yang berarti sup tersebut dapat membunuhnya. Paul menghina koki supnya karena mencampurkan udang ke dalam sup, yang telah disiapkan untuk keluarga. Koki sup yang kesal kemudian menusuk Paul dengan pisau. Setelah kejadian itu, Paul harus dirawat di rumah sakit. Selama masa perawatan, Aoi mengunjunginya dengan membawa mie buatannya. Sekarang Paul memberitahu Aoi tentang bagaimana dia memutuskan untuk menjadi koki, dan apa ambisinya yang sebenarnya dalam hidup. Sebagai anak laki-laki, Paul biasa mengunjungi rumah orang kaya, tempat ibunya dulu bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Di tempat itu bocah lelaki ini terpesona dengan kaviar, yang merupakan daging mahal yang hanya dikonsumsi oleh orang super kaya. Suatu hari, dia mencuri daging kaviar untuk merasakannya, tetapi tertangkap basah dan secara tidak sengaja menjatuhkan seluruh toples ke lantai. Hal itu membuat ibunya dihina secara brutal oleh pemiliknya atas kejadian ini. Paul disuruh membersihkan lantai, dan selama itu dia benar-benar mencicipi daging tersebut. Paul ingat bagaimana rasa kaviar yang biasa dan normal, dan sejak saat itu dia menyadari bahwa makanan mewah hanyalah kebiasaan mewah orang kaya untuk memamerkan kekayaan dan status mereka. Sejak saat itu dia memutuskan untuk menjadi koki yang sangat terkenal dan sukar dipahami, sehingga orang kaya harus membayar harga yang sangat mahal untuk membeli makanannya. Beberapa saat kemudian, Aoi menonton laporan berita di TV yang memberitahukan tentang kematian yang mengerikan, dan itu adalah kematian dari 3 keluarga sebelumnya. Ternyata pria itu adalah seorang pemilik bisnis, namun pengembang real estate mewah telah menagih hutang besar atas namanya, dan sekarang dia sedang dicari oleh pemberi pinjaman. Karena itulah dia pindah dari rumah mewahnya ke apartemen kecil bersama istri dan putrinya, dan berencana untuk bunuh diri. Tetapi sebelum itu, dia menyewa Paul untuk memasakkan mereka makanan enak terakhir, yang akan memberi mereka semua kepuasan kuliner di dunia. Setelah makan malam, pria itu menembak mati istri dan putrinya, sebelum akhirnya bunuh diri. Kejadian ini menjelaskan kepada Aoi bagaimana nama Paul dan Hunjer menjadi identik dengan kepuasan tertinggi dan kekayaan. Selama tugas mereka berikutnya,
dia dan tim Hunjer pergi jauh ke dalam hutan Thailand untuk melayani seorang politisi kaya yang terlibat dalam tindakan perburuan liar yang sangat ilegal. Politisi menembak rangkong sebagai bagian dari perburuannya, dan Chef Paul kemudian memasak dagingnya untuk mereka, dan kedua belah pihak mengetahui bahwa rangkong adalah spesies burung yang terancam punah. Sementara Aoi akhirnya memutuskan untuk tidak bergabung dengan tim sejak saat itu, setelah mengetahui hal tersebut. Namun anggota tim lainnya tetap tinggal dan melaksanakan tugasnya. Aoi sekarang menghubungi pemilik restoran, Tos, untuk meminta bantuan. Tos kemudian menunjuk Aoi sebagai kepala koki di restoran barunya, yang bernama Flame. Dia sekarang cukup terkenal untuk dirinya sendiri, dan kemudian ditawari bayaran yang lumayan untuk bekerja di pesta gala, yang diselenggarakan oleh seorang selebriti. Didorong oleh Tos, Aoi akhirnya menyetujui permintaan itu, tetapi kemudian mengetahui bahwa Paul juga telah disewa untuk memasak atau tampil di pesta tersebut. Saat kedua koki itu terlibat dalam semacam tantangan memasak, polisi tiba di tempat kejadian dan menangkap Paul. Ini terjadi karena koki Sudi Hunjer, Ton, sebenarnya diam-diam merekam video saat Paul memasak rangkong. Sebenarnya Ton tidak lagi menjadi bagian dari tim Hunjer. Dia telah membuat perjanjian rahasia dengan Tos untuk menjatuhkan Paul, dan itu semua diatur oleh Tos agar terjadi selama pesta gala ini. Tos dengan tegas memilih Aoi untuk hadir di pesta itu. Dia percaya bahwa Aoi juga ingin melihat jatuhnya Paul. Saat koki terkenal itu diseret oleh polisi, dia dengan percaya diri masih mengklaim bahwa dia akan lolos dari masalah tersebut. Tos menjelaskan rencananya selanjutnya untuk Aoi. Dia sekarang ingin lebih mempromosikan Aoi dan menjadikannya koki besar berikutnya menggantikan Paul. Aoi mendengarkan tawaran itu, tapi kemudian memutuskan untuk pulang setelah acara di pesta gala. Aoi mulai menyadari bahwa kepura-puran dan sifat pamer orang kaya dalam hal makanan, perlahan mulai merayap ke dalam dirinya. Wanita itu sekarang memutuskan untuk tidak mengikuti jalan yang ditunjukkan oleh Paul, dan menolak tawaran Tos untuk menjadi koki besar berikutnya. Sebaliknya, Aoi kembali ke rumah untuk bersatu kembali dengan keluarganya dan memulai kembali restoran keluarga. Film ini diakhiri dengan adegan kemenangan di mana Aoi menyalakan api di dapurnya dan menyiapkan wajan. Sekarang, memimpin bisnis dengan menunya sendiri. Dengan popularitas yang telah diperolehnya, Aoi pasti akan membawa Suyu ke tingkat kesuksesan yang baru, dan begitulah film berakhir. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Mungkin bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kalian menyukai video ini jangan lupa berikan tanda suka, dan jangan lupa berlangganan untuk lebih banyak video.